Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Satri Melati dengan NIM 2210105024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hipotesis pasar efisien versus perilaku keuangan. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung aja kita masuk ke materi. Jadi yang pertama-tama di sini aku akan menjelaskan definisi dari hipotesis pasar efisien. Hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis adalah salah satu dasar teori dalam bidang ekonomi keuangan modern yang mengemukakan bahwa harga aset di pasar mencerminkan semua informasi yang ada dengan akurat. Konsep ini pertama kali diajukan oleh Eugene Fama pada tahun 1970 dan telah menjadi landasan bagi berbagai penelitian mengenai efektivitas pasar. Menurut EMH itu sendiri adalah mustahil bagi investor untuk terus-menerus mengalahkan pasar karena semua informasi yang relevan telah tercermin dalam harga aset tersebut. Teori ini mempromosikan metode investasi pasif dan diversifikasi portofolio sebagai strategi teratas untuk mencapai hasil jangka panjang. Kemudian, hipotesis pasar efisien mengkategorikan efisiensi pasar menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada efisiensi bentuk lemah, di mana mengindikasikan bahwa harga saham tidak berguna dalam meramalkan fluktuasi harga. Yang kedua yaitu ada efisiensi bentuk semi kuat, di mana harga saham mencakup segala informasi publik yang ada, termasuk laporan keuangan dan berita ekonomi, sehingga analisis fundamental pun tidak dapat menciptakan keuntungan ekstra. Yang ketiga ada efisiensi bentuk kuat, di mana harga saham merefleksikan semua informasi baik publik maupun yang private, sehingga trading berdasarkan informasi internal tidak akan memberikan keuntungan lebih. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah prinsip utama dalam teori perilaku keuangan. Perilaku keuangan menyatukan prinsip psikologi dengan analisis keuangan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang tidak rasional mempengaruhi keputusan investasi dan dinamika pasar. Baik, berikut ini merupakan beberapa prinsip-prinsip utama dalam perilaku risiko keuangan. Yang pertama yaitu ada neuristik dan bias kognitif. Neuristik adalah cara cepat yang digunakan oleh investor untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Contohnya seperti seorang investor membeli saham perusahaan terkenal tanpa melakukan analisis mendalam, hanya karena teman-teman juga beli atau karena sering mendengar nama perusahaan tersebut di berita. Kemudian yang kedua yaitu teori prospek dan aversi kerugian. Teori ini menunjukkan kecenderungan menyukai kepastian, disebut dengan efek sertifikat, dan kesulitan dalam menilai risiko dengan objektif. Contohnya seperti investor lebih memilih menjual saham yang memberikan keuntungan kecil daripada menahan saham yang sedang rugi karena takut rugi lebih besar, padahal secara rasional seharusnya mempertimbangkan potensi keuntungan di masa depan kan. Selanjutnya yaitu ada akuntansi mental, di mana ide ini merujuk pada perilaku dalam membagi uang untuk tujuan tertentu seperti memisahkan dana untuk keadaan darurat dengan investasi. Contohnya seperti seseorang memisahkan uang di rekening yang berbeda. Satu rekening hanya untuk dana darurat, satu lagi untuk berinvestasi, dan satu lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun secara total adalah uang yang sama. Berikutnya, ada perbedaan antara hipotesis pasar efisien dan perilaku keuangan dalam menjelaskan perilaku pasar. Yang pertama yaitu ada asumsi dasar, di mana hipotesis pasar efisien berlandaskan pada asumsi bahwa semua investor bertindak berdasarkan rasionalitas, dan harga aset mencerminkan semua informasi yang ada di pasar. Sedangkan perilaku keuangan berargumen bahwa investor seringkali bertindak secara tidak rasional oleh bias kognitif dan emosional. Yang kedua yaitu ada pengaruh informasi terhadap harga. Dalam kerangka hipotesis pasar efisien, harga saham dianggap selalu tepat dan cepat mencerminkan informasi terbaru. Dengan kata lain, pergerakan harga terjadi sebagai reaksi terhadap berita atau informasi baru yang masuk ke pasar. Sebaliknya, dalam konteks perilaku keuangan, harga saham seringkali tidak mencerminkan nilai aslinya, disebabkan oleh lambatnya penyesuaian harga akibat reaksi emosional dari investor itu sendiri. Kemudian, pada perbedaan yang ketiga yaitu terletak pada pendekatan investasi, di mana dalam perspektif hipotesis pasar efisien, strategi investasi yang bersifat pasif seperti investasi indeks atau diversifikasi portofolio dianggap paling efektif karena sukar untuk secara konsisten mengalahkan pasar. Sedangkan dalam perilaku keuangan memberikan ruang bagi investor untuk memanfaatkan anomali pasar serta bias yang ada. Investor yang menyadari bias psikologis dapat menggunakan strategi investasi yang lebih baik dengan menghindari kesalahan umum yang dilakukan banyak orang dalam pasar. Perbedaan yang keempat yaitu anomali pasar, di mana hipotesis pasar efisien menghadapi tantangan dari berbagai anomali pasar
yang menunjukkan ketidakefisienan pasar. Anomali ini sulit diuraikan oleh hipotesis pasar efisien, tetapi dapat dipahami melalui sudut pandang perilaku keuangan yang memperlihatkan bagaimana tindakan bersama investor dapat menyebabkan defisiasi dari nilai sebenarnya. Adapun perbedaan yang terakhir antara hipotesis pasar efisien dan perilaku keuangan dalam menjelaskan perilaku pasar, yaitu pada implikasi praktis di mana hipotesis pasar efisien mendorong kebijakan regulasi yang menekankan pentingnya transparansi informasi dan aksesibilitas data bagi semua pelaku pasar, sedangkan perilaku keuangan menekankan pentingnya mengedukasi investor agar bisa memahami bias yang mereka miliki dan bagaimana ini mempengaruhi keputusan investasi. Selain perbedaan antara hipotesis pasar efisien dan perilaku keuangan dalam menjelaskan perilaku pasar, ada juga hubungan antara hipotesis pasar efisien dan teori perilaku keuangan dalam menjelaskan fenomena ketidakrasionalan para investor di pasar finansial. Berikut adalah hubungan-hubungan antara perilaku keuangan dalam menjelaskan perilaku tak rasional investor di pasar keuangan. Yang pertama yaitu ada kritik terhadap asumsi rasionalitas, di mana hipotesis diasumsikan bahwa investor bertindak rasional memiliki kemampuan untuk mengakses informasi yang lengkap dan transparan. Selanjutnya, yang kedua yaitu peran emosi dan bias kognitif, di mana teori perilaku keuangan muncul untuk mengatasi kekurangan hipotesis pasar efisien dengan mengakui bahwa investor seringkali bertindak irasional karena dipengaruhi oleh emosi dan bias kognitif. Hubungan berikutnya ada dampak terhadap keputusan investasi. Emosi dan bias kognitif ini bisa membuat investor mengambil keputusan yang tidak rasional, seperti memberikan respon berlebihan terhadap berita baik atau buruk. Yang keempat ada perkembangan teori perilaku keuangan. Sebagai alternatif dari hipotesis pasar efisien, teori perilaku keuangan telah mengembangkan model-model seperti behavior asset pricing model dan behavior portfolio theory yang mempertimbangkan faktor psikologis dalam analisis keuangan. Selanjutnya, yaitu ada implikasi praktis dari hipotesis pasar efisien dan teori perilaku keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Seperti PowerPoint yang dapat kalian lihat, ada 3 contoh dari implikasi teori perilaku keuangan. Yang pertama yaitu dalam pengambilan keputusan yang cermat. Para investor perlu menyadari bahwa keputusan investasi mereka dapat dipengaruhi oleh elemen psikologis dan emosional. Yang kedua yaitu ada analisis dasar. Meskipun pasar efisien dalam bentuk yang lemah menunjukkan ketidakberhasilan analisis teknis, analisis fundamental, tapi vital untuk memahami nilai dasar perusahaan. Yang ketiga yaitu adanya prediksi dengan ARIMA model. Penelitian ini menggunakan model ARIMA atau Autogressive Integrated Moving Average untuk memprediksi IHSG dan menemukan bahwa model ini mencapai tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada implikasi hipotesis pasar efisien. Yang pertama yaitu ada bentuk efisiensi pasar yang lemah, di mana data harga saham yang historis tidak berguna untuk meramalkan harga di masa depan, sebab harga saat ini sudah mencerminkan semua informasi yang telah ada. Yang kedua yaitu ada strategi manajemen resiko, di mana investor harus menerapkan rencana manajemen resiko yang solid untuk melindungi nilai investasi dari perubahan pasar yang tidak terduga. Yang terakhir yaitu ada implikasi bagi investor, di mana dalam pasar yang efisien dan lemah, para investor perlu berhati-hati dalam keputusan investasi serta pendanaan. Jadi, dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hipotesis pasar efisien atau EMH dan perilaku keuangan saling berkaitan, di mana hipotesis pasar efisien berpendapat bahwa nilai aset mencerminkan semua informasi yang ada, sehingga mendapatkan keuntungan yang tidak biasa menjadi tantangan. Sebaliknya, perilaku keuangan menganggap bahwa faktor psikologis serta bias kognitif dapat mempengaruhi keputusan investor, berakibat pada perilaku yang tidak rasional dan anomali pasar. Kedua konsep ini memberikan pandangan yang berbeda sekaligus saling melengkapi dalam merincikan dinamika di pasar keuangan. Baik, berikut materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.